Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin wal aqibatu lil muttaqin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk yang kesekian kalinya puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan salawat salam kita untuk rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang setia dengan ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah insyaallah. Yang saya hormati para orang tua kami, bapak, ibu, dan yang saya cintai saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan mengambil tema khusus, yaitu sepekan menjelang Ramadan. Sepekan menjelang Ramadan. Kalau disampaikan pekan depan, udah ketinggalan. Dan pada hari ini kita sudah berada di hari-hari terakhir bulan Sya'ban, tepatnya tanggal berapa, Pak? Jangan-jangan besok Ramadan ya kan? Sekarang tanggal, ternyata banyak yang kurang perhatian ya. Kalender lengkap, kan habis pemilu banyak kasih kalender kan? Hari ini secara kalender kita berada di tanggal 24 bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Berarti Ramadan berapa hari lagi? NU apa Muhammadiyah? Ya kurang lebih Ramadan akan kita masuki kurang lebih 6 hari lagi, antara 6 atau 7. Dan waktu yang tinggal beberapa hari lagi ini lebih afdolnya kita gunakan untuk apa? Nah, sekarang kita akan melihat beberapa riwayat pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di hadapan kita masih ada antara kurang lebih 6 hari. Dan ini ada sebuah riwayat indah. Silakan dilihat. Hadis ini dibawakan oleh seorang sahabat yang namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau kita mau tahu apa pekerjaan orang ini, dulu pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman Utsman bin Affan, Muawiyah ini adalah seorang gubernur wilayah Suriah yang beribu kotakan Damaskus. Dulu gubernur, tapi sekarang Suriah sudah menjadi negara. Jadi ibaratnya dia adalah seorang kepala negara. Presiden Suriah, Damaskus dulu ini. Dan seorang presiden ini ikut meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, Rasulullah bersabda, silakan dilihat. May yuridillahu khairan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikannya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan membuat orang itu paham, cerdas dengan urusan agamanya. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikannya, maka orang itu akan dibikin oleh Allah menjadi orang yang pintar dalam urusan agamanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sekarang di hadapan kita ada waktu kurang lebih 6 hari menjelang Ramadan, dan nanti kita akan memasuki bulan Ramadan.
kita pun dianjurkan menjadi orang yang paham tentang sepotong agama kita yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang pertama, ini ada sebuah riwayat, dan riwayat ini waktu itu diliput oleh seorang wanita yang ternyata adalah istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah. An Aisyah, keterangan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia meliput, dia bercerita. Kata Sayyidah Aisyah, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa dalam suatu bulan aktsara min Sya'bana, yang lebih banyak dibandingkan dalam bulan Sya'ban. Tentu konteksnya selain bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan jelaslah karena puasanya wajib, itu tidak kita bicarakan lagi. Tapi selain bulan Ramadan, Nabi Muhammad, kata sang istri, tidak pernah berpuasa dalam suatu bulan yang lebih banyak dibandingkan bulan Sya'ban. Jadi ketika Nabi Muhammad memasuki bulan Sya'ban, beliau banyak puasa. Lalu Aisyah mengatakan, fa innahu, sesungguhnya Nabi Muhammad itu, suamiku itu, kana yasumu Sya'ban, dulu dia pernah berpuasa pada bulan Sya'ban kullah, satu bulan penuh. Jadi Nabi Muhammad pada suatu tahun tertentu pernah berpuasa di dalam bulan Sya'ban full satu bulan. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain lagi kata Aisyah, kana yasumu Sya'bana, suamiku Nabi Muhammad itu pernah berpuasa pada bulan Sya'ban hampir satu bulan, illa qalila, kecuali beberapa bulan, kecuali beberapa hari beliau tidak berpuasa. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sahih hadis ini. Dari dua riwayat ini jamaah sekalian, keterangan bahkan kesaksian dari seorang istri, Nabi Muhammad pernah dalam tahun tertentu puasa pada bulan Sya'ban full, mungkin 30 hari. Di tahun yang lain lagi, Nabi Muhammad pernah berpuasa pada bulan Sya'ban hampir full, illa qalila, kecuali beberapa hari Nabi Muhammad tidak berpuasa. Mungkin 24 hari, mungkin 26 hari, mungkin 29 hari, kecuali beberapa hari di bulan Sya'ban beliau tidak pernah tidak berpuasa. Jamaah sekalian, pertanyaannya adalah, kira-kira puasa apa ini? Di dalam bulan Sya'ban Nabi Muhammad pernah full satu bulan berpuasa, pernah berpuasa hampir satu bulan, beberapa hari dia tidak puasa. Kira-kira puasa apa itu? Kalau gak ada yang jawab, kita gak bubar-bubar nih Pak. Kira-kira puasa apa itu? Di dalam bulan Sya'ban. Kemungkinannya ada dua. Saya gak ada beban, bilang dua begini kan pilpres sudah selesai kan? Jadi gak ada masalah insyaallah. Kemungkinannya ada dua. Kemungkinan yang pertama, puasa sunnah. Sehebat-hebatnya Nabi Muhammad, dia butuh persiapan. Sebelum Ramadan datang, dia mempersiapkan diri dengan puasa sunnah di dalam bulan Sya'ban. Itu kemungkinan yang pertama. Dan kemungkinan yang kedua adalah itu puasa qadha. Ramadan yang lalu mungkin punya hutang puasa. Yang laki-laki mungkin sakit, mungkin dia musafir dalam perjalanan jauh. Yang perempuan mungkin dia haid, menstruasi, bisa juga sakit, bisa juga dalam perjalanan. Lalu Ramadan yang lalu dia tidak puasa beberapa hari. Orang yang hutang berpuasa harus mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Itulah yang kita sebut dengan qadha.
Dan sekarang Ramadan tinggal 6 hari lagi. Barangkali di antara kita ada yang punya hutang puasa. Inilah waktunya untuk mengqadha. Mungkin kita ingat, tapi hati-hati, kadang-kadang putri kita yang Ramadan yang lalu sudah haid, sudah akil balik, mungkin pernah punya hutang puasa 5 hari, 7 hari, sudah dibayar belum dengan puasa? Sebelum Ramadan datang lagi, dan nanti ada kemungkinan haid lagi, hutang lagi, supaya tidak numpuk. Maka di hari-hari bulan Sya'ban seperti ini, kita disuruh untuk mengingatkan anggota keluarga kita, barangkali ada yang masih punya hutang. Dan Nabi Muhammad mengisi hari-hari bulan Sya'ban dengan puasa. Bisa puasa sunnah, bisa puasa qadha. Putri sudah lengkap semuanya, Pak? Putri kita yang mungkin punya hutang, ada 6 hari, ada 5 hari, bisa kita ingatkan kepada mereka untuk mengqadha. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang tadi ya. Yang kedua, sekarang tanggal 24. Ngomong-ngomong, kita puasa Ramadan tanggal berapa, Pak? 1 Ramadan gitu. Sepakatlah itu. Pertanyaan diganti sedikit. Hari apa nanti kita mulai puasa Ramadan? PP Muhammadiyah telah mengeluarkan keputusan hasil hisabnya itu tanggal 11 Maret 2024. Hari Senin. Dan kalau 1 Ramadan nanti dimulai pada tanggal 11 Maret, hari Senin, sementara hari ini tanggal 24, berarti Sya'ban tahun ini menurut PP Muhammadiyah itu hanya 29 hari. Hanya 29 hari. Kalau nanti pemerintahan Indonesia menggenapkan Sya'ban tahun ini 30 hari, peluang perbedaan pendapat dalam memulai awal Ramadan sangat besar. Dan kita selaku umat Islam disuruh untuk paham, karena ini urusan agama kita. Dan keinginan kita untuk menjadi paham dalam urusan agama, itu bentuk kebaikan dari kita yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tanggal 24. Nah sekarang di hadapan kita ada teks aktivitas di tanggal 29 Sya'ban. Perhatikan riwayat berikut. Hadis ini diliput oleh seorang sahabat yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaqulu, dia meliput, dia bercerita, dia meriwayatkan. Qala, telah bersabda An-Nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, sumu, berpuasalah kalian semuanya, liru'yatihi, karena melihat hilal itu. Kapan kita puasa? Karena ada hilal awal Ramadan muncul, kelihatan. Ini yang pertama. Kapan kita puasa? Ketika hilal kelihatan. Lalu Rasul melanjutkan sabdanya, wa aftiru, dan beridul fitrilah kalian semuanya sama liru'yatihi, karena melihat hilal awal bulan Syawal itu. Kapan kita puasa Ramadan? Hilal awal Ramadan kelihatan. Kapan kita Idul Fitri? Hilal awal Syawal kelihatan. Dan pelaksanaan ru'yatul hilal ini dijalankan pada tanggal 29 Sya'ban. Untuk bulan Februari ini, udah Maret ya? Untuk bulan Maret ini tanggal 29 Sya'ban tanggal berapa itu? Hari apa itu? Jangan tanggalnya, harinya. Hari Ahad. Jadi nanti hari Ahad, kantor libur, banyak yang di rumah, tidak ada aktivitas resmi barangkali.
umat Islam diperintahkan oleh Rasulullah untuk ru'yatul hilal, mengintip hilal awal bulan. Karena di negara kita adalah mayoritas umat Islam dan Kementerian Agama Republik Indonesia mendapatkan mandat dari perintah Nabi Muhammad ini untuk ru'yatul hilal. Maka nanti pada hari Ahad sore menjelang maghrib, Kementerian Agama Republik Indonesia berkewajiban melakukan ru'yah hilal di seluruh wilayah Indonesia yang bisa untuk digunakan ru'yah. Karena untuk memulai puasa ru'yatul hilal, untuk mengakhiri puasa dengan Idul Fitri juga ru'yatul hilal. Kalau nanti pada hari Ahad hilal kelihatan, kita puasanya hari Senin bareng dengan hisabnya Muhammadiyah. Alhamdulillah bareng. Dan dinyatakan Sya'ban tahun ini cuma 29 hari. Tapi kalau nanti sore Ahad itu hilal tidak kelihatan, cuaca mendung, berawan, hujan, kita intip pakai alat pun belum tentu hilal kelihatan. Kalau hilal tidak kelihatan karena ada awan yang menghalangi pandangan kita, Nabi Muhammad juga memberikan solusi. Fa in ghubiya alaikum, dan kalau pandangan kalian tertutup oleh awan, mendung, cuaca, Nabi Muhammad memberikan keputusan fa'akmilu, maka genapkanlah iddata Sya'bana, hitungan hari di bulan Sya'ban ini 30 menjadi 30 hari. Karena tidak kelihatan dan baru tanggal 29 Sya'ban, maka disuruh menggenapkan. Puasanya bukan Senin tapi Selasa. Itu kemungkinan yang terjadi nanti. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dan inilah perintah ru'yatul hilal. Kita percepat supaya kita lebih paham lagi tentang agama kita melihat yang namanya pilihan waktu. Karena waktunya sangat mepet, kita sedikit tercepat. Slide ini kita lewati. Jamaah sekalian, bulan itu penampilannya ada dua. Kalau dalam bahasa Arab bulan itu disebut Al-Qamar. Maka dalam Al-Quran ada sebuah surat Al-Qamar, artinya bulan. Bulan atau rembulan, qamar, itu muncul dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah seperti ini. Namanya apa ini, Pak? Bulan sabit. Bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya? Ya tadi, hilal. Dari tadi kita ngomong jaka sembung naik gunung, agak nyambung. Inilah yang disebut hilal, bulan sabit. Ini bentuk penampilan bulan yang pertama. Kapan kelihatan? Itu di hari-hari awal bulan dan di hari-hari akhir bulan Qamariyah. Itu dia munculnya seperti itu. Muncul di hari-hari awal dan di hari-hari akhir. Dan bentuk yang kedua adalah bulat seperti ini. Namanya bulan apa? Bulan purnama. Sepakat. Bahasa Arabnya apa, Pak? Saya yakin kita sudah tahu semua. Cuman jamaah sini tawadhu, pura-pura nggak tahu. Padahal beneran nggak tahu, ya kan? Apa ini? Bulan purnama. Bahasa Arabnya ada lagunya. Paling kalau saya munculin, oh iya ya bener, udah tahu semua itu. Al-Badru. Ada lagunya kan? Tala'al badru alaina. Nah itu. Bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kami. Al-Badru, bulan purnama. Kapan dia kelihatan? Di hari-hari pertengahan bulan. Jadi di awal bulan hilal, di pertengahan bulan purnama, badrun, di akhir bulan hilal. Itulah penampilan Al-Qamar.
Tapi ada yang unik. Bulan sabit kecil itu muncul, itu kan tanggal 2 kadang-kadang belum kelihatan, tanggal 1 tidak kelihatan sama sekali. Tanggal 2 belum tentu kelihatan. Tanggal 3 mulai kelihatan dan tempatnya di atas. Di atas. Tanggal 3 mungkin kelihatan. Tapi ada yang unik. Ada bulan sabit kecil itu dimunculkan oleh Allah di awal bulan tanggal 1 waktu maghrib. Dan tempatnya bukan di atas, tapi tempatnya itu di tempat dan dalam waktu yang sama-sama disebut maghrib. Apa itu maghrib? Tempat tenggelamnya matahari. Kalau tempat terbitnya namanya masyrik. Bainal masyriqi wal maghribi. Masyrik tempat terbitnya matahari, maghrib tempat tenggelamnya matahari. Maghrib juga disebut waktu tenggelamnya matahari. Dan ini ada panduan dari langit untuk penduduk bumi. Cuman sayang, mohon maaf, penduduk bumi kurang perhatian. Tadi sudah kita sebutkan, bulan sabit itu mulai kelihatan mungkin tanggal 3 dan langsung di atas. Tapi ada yang unik. Setiap pergantian bulan-bulan Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban. Habis Sya'ban nanti Ramadan. Setiap pergantian bulan-bulan Qamariyah, tanggal 1 hilal aslinya memang tidak kelihatan. Tapi ada makhluk yang namanya Al-Hilalus Shaghir. Bulan sabit kecil itu muncul beberapa detik. Tidak sampai 1 menit. Dia muncul beberapa saat, beberapa detik. Di mana? Bukan di atas, tapi di maghrib, tempat tenggelamnya matahari. Maghrib, waktu tenggelamnya matahari. Di ufuk barat, itu maghrib. Begitu matahari tenggelam di situ, di tempat itu pula Allah memunculkan bulan sabit kecil sekali. Dan dia kelihatan cuma beberapa detik. Dan di situ kita disuruh oleh Nabi Muhammad, sumu li ru'yatihi. Besok berpuasa karena melihat hilal yang tanggal 1 itu dan di tempat maghrib itu yang hanya muncul beberapa detik. Nah, yang itu bukan yang di atas. Kita sudah pernah terlibat belum? Udah tua-tua begini belum semua? Kalau begitu hari ini kita latihan. Sebelum hari Ahad nanti mumpung kita libur, terlihat. Silakan dilihat. Itu anggap saja matahari hari Ahad tanggal 10 Maret nanti. Tanggal 29 Sya'ban. Silakan. Sebelum Kementerian Agama Republik Indonesia Ru'yatul Hilal kita latihan dulu di sini gitu. Di Kementerian Al-Hidayah ini ya. Begitu nanti dia tenggelam Ahad sore, jangan ada yang kedip. Begitu dia tenggelam mataharinya, itulah maghrib. Di tempat itu akan muncul bulan sabit kecil beberapa detik, namanya hilal. Setelah itu bim salabim, dia menghilang. Kalau kelihatan seperti itu, Ramadan tanggal 11 sama dengan hisabnya Muhammadiyah, serentak. Tapi kalau tidak kelihatan, sementara hari baru tanggal 29, karena mendung cuaca, Rasulullah mengatakan fa'akmilu, maka genapkanlah iddata Sya'ban, hitungan bulan Sya'ban 30 menjadi 30 hari. Bukan Senin tapi Selasa. Itulah ru'yatul hilal. Kenapa dia muncul dan hanya sebentar? Dia muncul sebagai tanda itulah pergantian bulan. Sya'ban berhenti. Meskipun baru 29 hari. Kalau hilal muncul, Sya'ban selesai. Dan malam itu kita masuk bulan Ramadan. Ibadah sebelum maghrib mungkin pahalanya biasa. Kalau sudah maghrib, kan malam Ramadan.
pahalanya sudah pahala apalagi itu. Kalau tadi reguler habis maghrib, premium kali itu. Sudah beda catatannya. Sholat malam kita sebelumnya mungkin pahalanya biasa. Di malam itu setelah hilal muncul, beda hitungannya. Karena sudah masuk bulan Ramadan. Dan begitu nanti hilal Ramadan muncul dan kita terlibat kadang-kadang, ataupun kita tidak terlibat tapi dengar informasi hilal telah muncul, malam itu malam Ramadan, kita selaku umat Nabi Muhammad disuruh untuk membaca doa melihat hilal. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah, doa melihat hilal. Ini sengaja saya fotoin dari kitabnya Imam Nawawi yang namanya kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Dalam bab 220 Imam Nawawi membuat judul Babu ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Bab doa ketika melihat hilal. Dan hadis ini diriwayatkan seorang sahabat yang namanya Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad, kana idza ra'al hilal, dulu Nabi Muhammad ketika melihat hilal muncul, qala, Nabi Muhammad membaca doa. Mudah-mudahan kita sudah hafal semua, kan udah bertahun-tahun kita lewati. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallahu hilalu rushdin wa khairin. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah hadisun hasanun, hadis hasan yang cukup kuat. Allahumma, ya Allah, ahillahu, datangkanlah hilal itu, alaina, untuk kami, bil amni, dengan aman, wal imani, dengan iman, wassalamati, dengan selamat, wal islami, dan dengan Islam, rabbi, Tuhanku, wa rabbuka, dan Tuhanmu, wahai hilal, sama Allah, hilal rushdin, itulah hilal kebenaran, wa khairin, dan hilal kebaikan. Sudah hafal semua, Pak? Kalau sudah hafal kita baca bareng-bareng. Allahumma, lanjutin. Ayo. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Lontong habis lah itu nanti. Inilah sunnah Nabi Muhammad. Begitu kita dengar, kita melihat hilal telah muncul di malam awal Ramadan, hai ahlu sunnah wal jamaah, kita disunahkan membaca ini. Allahumma, kita latihan kok. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallahu hilalu rushdin wa khairin. Yang baca dapat pahala, kan sunnah Nabi. Yang nge-share kepada orang lain, lalu orang lain membaca, orang lain dapat pahala, yang nge-share pun dapat pahala pula. Daripada malam Ramadan yang dibaca bukan doa Nabi seperti ini, tapi puisi tanda-tanda stroke ringan. Ketika kedua tanganku tidak bisa digerakkan, itu kan diguru-guru kan? Ketika kedua kakiku tidak sanggup melangkah, nah, stroke ringan itu. Ketika kedua mataku tidak bisa berkedip, nah, berat itu. Panggil ambulans, segera bawa ke rumah sakit itu. Ujung-ujungnya di awal malam Ramadan ini, maafkan aku. Kirain apa ya kan? Dan itulah doa melihat hilal. Paling tidak setelah kita melihat riwayat-riwayat tadi, nanti kalau pada Ahad sore
Kalau nanti pada Ahad sore hilal kelihatan, alhamdulillah. Baik PP Muhammadiyah atau mungkin pemerintah atau mungkin Nahdlatul Ulama sepakat bareng puasanya hari Senin tanggal 11 Maret. Selesai masalah. Tapi kalau hilal dicek di seluruh Indonesia tidak kelihatan, mendung. Lalu pemerintah mengambil keputusan Sya'ban digenapkan 30 hari. Puasanya bukan Senin tapi Selasa tanggal 12 barangkali itu. Pilih yang mana kita? Muhammadiyah apa pemerintah? Atau ada yang ambil gampang? Puasanya ikut pemerintah Selasa, ntar lebarannya ikut Muhammadiyah. Hati-hati itu. Nanti puasanya nggak genap 1 bulan, cuma 28 hari gitu. Nggak ada agama seperti itu gitu. Tapi setelah kita tahu memang ada perbedaan pendapat, iya. Kalau memang nanti hilal kelihatan, selesai masalah. Tapi kalau hilal tidak kelihatan dan pemerintah memutuskan digenapkan menjadi 30 hari, puasanya tidak Senin tapi Selasa, lalu ada perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, kita sudah mulai tahu bagaimana sikap kita itu. Meskipun ulama kontemporer berusaha menggabungkan dua pendapat. Apa itu? Kalau hari Ahad hilal tidak kelihatan dan pemerintah menggenapkan 30, puasanya bukan Senin tapi Selasa, kita disuruh sambil menunggu informasi. Kenapa di Indonesia tidak kelihatan? Kan cuacanya lagi mendung. Kita nunggu kabar. 1 jam berikutnya mungkin ada kabar dari Malaysia. Ternyata di Malaysia hilal kelihatan. Kita ngikutin seperti yang di Malaysia atau seperti yang di Indonesia? Sudah mulai bingung kan? 1 jam berikutnya negara yang lain ngasih kabar lagi. Jam 10 malam, 4 jam dari maghrib kita, Saudi mengumumkan hilal kelihatan. Mesir mengumumkan hilal kelihatan. Turki mengumumkan hilal kelihatan. Kalau kita tidak update, jangan-jangan kita hidup sendirian nanti itu. Negara yang lain sudah Ramadan, kita enggak. Maka ulama kontemporer memberikan pengarahan, kalau informasi sampai kepada kita dan kita masih bisa memulai puasa, umpama Ahad sore tidak kelihatan, kita sambil nunggu Isya, ada kabar dari Malaysia, ada kabar dari Brunei itu, kita boleh mengikuti. Dan jam 8, jam 9 malam kita masih bisa niat, kita masih bisa sholat tarawih, kita masih bisa sahur, selama masih memungkinkan kita mengambil. Itulah yang disebut dengan pendapatnya para ulama mayoritas dunia, yang namanya pendapat jumhurul ulama. Tapi kalau informasi sampai kepada kita dengan cara terlambat, maghrib tidak ada pengumuman, katanya Selasa, sampai tengah malam nggak ada kabar, pagi hari Senin tanggal merah ya, tanggal merah juga itu. Kita nggak ke kantor, tetap tidur di rumah, bangun tidur sarapan ketoprak 1 piring, jam 8 buka WA, dunia yang lainnya sudah puasa semua itu. Bisakah kita puasa? Karena sudah tidak mungkin lagi, ya apa boleh buat. Itulah yang disebut dengan pendapat iddatul matoli. 1 hilal itu berlaku untuk wilayah itu, sedangkan wilayah yang lain berdasarkan hilalnya yang muncul di wilayah itu. Tapi zaman sekarang dunia seakan-akan kan satu. Maka lebih baik kita memantau kabar dari negara sebelah, kabar dari negara yang lain, agar kita pun update dengan informasi yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Mudah-mudahan potongan-potongan riwayat tadi bisa kita gunakan untuk menyempurnakan pemahaman kita dan keislaman kita, dan kita bukan sekadar ikut-ikutan, tapi kita punya sikap karena ilmu kita mengambil keputusan, bukan karena ikut-ikutan, insyaallah itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya.
dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.